Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, pertama-tama marilah kita menghaturkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan kita kesempatan, kesehatan dan dapat belajar bersama dalam pelajaran pendidikan agama Islam bersama saya, Bapak Saiful Ali Murtado. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak di hari kiamat. Semoga kita semuanya benar-benar diakui sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kitab Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi akhir zaman, Nabi penutup. Kitab Al-Quran menggunakan bahasa Arab, isinya sangat lengkap, ada keimanan atau akidahnya, ada ibadah, tata caranya beribadah menyembah Allah, ada akhlak, kebaikan budi pekerti, ada tata cara bertransaksi atau muamalah, ada hukum-hukum fikih, munakahat, jinayah, dan siasat atau politik, sejarah juga ada kisah-kisah orang-orang terdahulu, hubungan internasional dan berbagai macam sains atau ilmu pengetahuan. Al-Quran diturunkan di Makkah dan di Madinah, 13 tahun di Makkah, dilanjutkan 10 tahun di Madinah. Al-Quran berlaku sejak pertama kali turun, yaitu tahun 610 Masehi sampai kelak hari kiamat. Karena Al-Quran adalah penyempurna, Al-Quran adalah kitab yang paling akhir yang akan relevan digunakan sampai akhir zaman. Al-Quran memiliki keistimewaan tersendiri. Yang pertama, Al-Quran sebagai pembenar dari kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, Al-Quran menjadi keberkahan bagi yang membacanya. Yang mau membaca ada pahalanya walaupun satu huruf. Al-Quran membuat daya tarik orang yang tidak beriman menjadi ingin mempelajarinya, karena di dalam Al-Quran isinya berbagai macam hal, termasuk pula ilmu pengetahuan. Al-Quran memberikan ketenangan bagi jiwa-jiwa yang membacanya maupun mendengarkannya. Al-Quran kelak di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang mau membacanya. Al-Quran juga terjaga keasliannya sampai hari akhir nanti, dijaga dari perilaku orang-orang jahat yang mau merubahnya. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran sebagai penunjuk dan kami yang akan menjaganya. Anak-anak sekalian, kalau kita beriman kepada kitab-kitab Allah, ada beberapa hikmah yang dapat kita miliki. Pertama, hidup kita akan menjadi teratur, tertib dan damai karena hidup kita sesuai dengan ajaran-ajaran dalam kitab-kitab suci Allah. Yang kedua, kita dapat meraih keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, kita menjadi punya semangat untuk menghargai terhadap pengikut dari kitab-kitab suci yang lain, yaitu mereka yang beragama Nasrani, beragama Yahudi. Maka dari itu, marilah kita gemar membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Gemar membaca Al-Quran, mengamalkan isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran, kita pelajari. Kita juga gemar untuk mendakwahkan isi dari kitab suci ini kepada orang lain. Karena manusia ini diperintahkan untuk dermawan, baik dermawan dalam hal harta maupun dermawan dalam hal ilmu pengetahuan. Dan manusia diperintahkan untuk mengajak di dalam ketaatan kepada Allah. Inilah perilaku-perilaku yang mencerminkan kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, maka dari itu kita tunjukkan perilaku-perilaku kita yang membuktikan bahwa kita benar-benar beriman kepada kitab-kitab Allah. Di antara bukti-bukti ataupun perangai-perangai kita yang menunjukkan kita beriman kepada kitab-kitab Allah adalah kita masuk kelas tepat waktu, mengikuti pelajaran dengan baik, berpakaian sesuai tata tertib di sekolah, dengarkan keterangan guru dengan baik,
aktif dalam proses belajar, kerjakan semua tugas-tugas tepat waktu, dan sopan santun, hormat kepada guru, orang tua, dan teman-teman kalian. Di dalam keluarga, kalian juga harus rajin membantu orang tua, hormat, sopan santun terhadap orang tua, dengarkan dan ikuti nasihat-nasihat orang tua, dan kalian harus berusaha untuk membahagiakan orang tua. Perilaku kalian yang bisa kalian tunjukkan sehari-hari sebagai hamba Allah yang beriman kepada kitab-kitab Allah, kalian bisa tunjukkan dengan cara melakukan sholat 5 waktu, kalian gemar membaca Al-Quran, dan rajin mengaji, mengikuti kajian-kajian Islam. Terima kasih. Demikian dari Bapak. Semoga banyak manfaatnya. Dan apabila banyak kesalahan, Bapak mohon maaf sebanyak-banyaknya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.